kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan atas hari ini. Kau masih memberikan kami nafas kehidupan, kesehatan, dan keinginan untuk mendengarkan firman-Mu melalui channel YouTube HKBP Resort Surabaya Selatan. Maka izinkan kami Tuhan untuk menikmati, menyantap sebahagian dari firman-Mu. Terlebih Tuhan berkati kami untuk dapat menghidupinya di dalam keseharian kami. Ini doa kami Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi landasan untuk kita semua pada hari ini, Senin tanggal 10 Agustus 2026, tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat di Galatia, pasal yang kelima, ayatnya yang pertama. Demikian dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini Senin tanggal 10 Agustus, maka artinya 7 hari yang akan datang kita akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-81. Tentu ini adalah sebuah sukacita di mana Tuhan masih memberkati bangsa kita Indonesia, sekalipun kita tidak bisa memungkiri bahwa ada begitu banyak problem, ada begitu banyak tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan negara kita, khususnya kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Jadi firman ini amang-inang memperingatkan tentang bagaimana orang Kristen itu, bagaimana orang yang telah percaya kepada Kristus menjadi orang-orang yang tidak hanya menang, melainkan juga merdeka. Tentu kalau kita membahas soal kemerdekaan, kita bisa membandingkannya dengan zaman pra kemerdekaan. Kalau kita pelajari sejarah Indonesia, apa yang membedakan Indonesia yang sudah merdeka dan Indonesia yang masih dalam penjajahan? Indonesia dikatakan merdeka ketika mereka sudah menyatakan kemerdekaannya 17 Agustus 1945. Jadi kemerdekaan itu ditandai dengan statement, pernyataan, kesaksian. Lalu pelan-pelan kepemimpinan juga yang sebelumnya dipegang oleh penjajah kini diambil alih oleh orang Indonesia. Nah, apa kaitannya dengan firman ini? Kita sebelum menjadi orang yang merdeka, kita adalah orang yang dijajah. Yang menjajah kita bukan orang, tapi yang menjajah kita adalah dosa. Ini terus-menerus membuat kita kehilangan sukacita. Dosa inilah yang terus menjadi pagar tinggi membatasi relasi kita dengan Tuhan. Sehingga ketika dosa ini terus menguasai kita, maka kita tidak berhak untuk mendatangi Allah. Namun kita sendiri pun, kita tidak punya kekuatan untuk melawan si dosa ini. Maka apa yang terjadi? Allah sendirilah mengambil gagasan melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dia berinkarnasi menjadi manusia yang fana, yang menanggung dosa, yang melawat kita, sehingga dengan itu kita menjadi menang. Itulah sebabnya Paulus katakan Kristus telah memerdekakan kita. Amang-inang saya, kita semua adalah orang-orang yang sudah dimenangkan, bukan lagi menjadi orang kalah. Maka apa implikasinya sebagai orang yang merdeka?
Jangan berikan lagi diri kita menjadi hamba-hamba atas dosa. Dosa selalu menggoda kita untuk apa? Untuk mengikuti kehendak iblis. Dosa selalu mengajak kita untuk menjauhi Tuhan. Namun firman ini sungguh-sungguh menguatkan kita, supaya berdirilah teguh dan jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Kita orang pemenang, kita orang yang sudah ditebus. Ditebus bukan dengan uang, ditebus bukan dengan emas, tapi kita ditebus dengan sesuatu yang bahkan tidak bisa dibeli oleh siapapun, yaitu darah dan nyawa Kristus. Maka hidup kita harus menjadi abdi kepada Kristus itu. Nah, apa pesan Kristus bagi kita? Jelas Yesus mengatakan bahwa yang paling penting dalam hidup adalah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Lalu yang kedua juga adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kedudukan perintah baru ini sama seperti kedudukan hukum Taurat tanpa membatalkannya. Maka amang inang, apapun yang menjadi keseharian kita, dalam pekerjaan kita, dalam relasi kita, hubungan kita di tengah-tengah keluarga, hubungan kita di tengah-tengah masyarakat, hubungan kita di tengah-tengah sekolah atau kampus, mungkin ada pemuda-pemuda di sini yang mendengarkan renungan. Kita bangun, kita tunjukkan karakter Kristus itu sungguh-sungguh tinggal di dalam kita. Maka hari ini melangkahlah dalam iman, jadilah orang yang merdeka. Bukan hanya bangsa negara kita yang merdeka, tapi kita sendiri pun telah menjadi merdeka. Selamat merasakan kasih Kristus, selamat atas kemenangan kita masing-masing. Marilah kita hidup sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikannya bagi kita pada hari ini. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan atas sapaan firman-Mu bagi kehidupan kami pada hari ini. Masih melalui channel YouTube HKBP Resort Surabaya Selatan, Tuhan menyapa kami. Oleh karena itu Tuhan, Kau jugalah yang memberkati kehidupan kami senantiasa. Hari ini Senin tanggal 10 Agustus yang akan kami jalani Tuhan, kami mohon berkati kami, kuatkan kami, sertai kami. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan dalam hidup kami. Dan biarkanlah juga kami memiliki hidup yang selalu mengandalkan Tuhan. Bila kami masih punya dosa kesalahan Tuhan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kami mohon ampun. Kiranya Tuhan senantiasa berkenan dalam kehidupan kami, memakai kami untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, melakukan hal-hal yang baik di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab kami, di tengah-tengah keluarga kami masing-masing juga. Ya Tuhan, kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin.